Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat GMC, kali ini saya akan membahas tentang pengisian atribut ataupun kolom pada SAP sesuai dengan standar dari BIG ya, ketentuan dari spesifikasi teknis dari BIG, yang mana ini sangat penting ya untuk teman-teman ketahui. Karena pada saat kita sedang mengerjakan peta, baik itu RDTR ataupun lainnya, sebaiknya kita memang mengacunya sesuai dengan spesifikasi teknis dari BIG. Oke, langsung saja ya, saya tunjukkan sesuai dengan pengalaman yang sudah kita kerjakan kemarin. Saya buka SAP ya. Nah, di sini ya, sebelumnya kita akan buka dulu spesifikasi teknis yang sudah dibuat sama BIG. Ini versi 3 ya, versi 3-nya spek teknis data dasar dan peta dasar RDTR ya. Ini sama aja untuk yang peta-peta yang lain, tidak mesti harus yang RDTR ataupun RTRW, tapi kalau bisa kita membiasakan yang benar begitu ya, agar data kita nanti tidak berulang-ulang mengolah atribut. Baik, pertama sekali kita coba bahas tentang untuk atribut batas administrasi. Nah, di sini kita tidak perlu membuat nama atribut yang lain-lain ya, macam-macam. Di sini pihak dari BIG sudah menentukan untuk atribut pada SAP batas administrasi itu hanya 3 saja. Jenisnya apa ya, jenisnya apakah batas negara, batas provinsi, batas kabupaten, batas kota, atau batas kecamatan, ataupun batas desa. Nah, statusnya apakah definitif atau masih indikatif. Sumbernya itu dari mana? Nah, apakah dari PPBW, Pusat Pemetaan Batas Wilayah, apakah dari Kemendagri, atau dari BNPB, maaf ya. Contoh, di sini punya saya ya, nomor 1, urutan nomor 1 itu ya. Nah, di sini urutannya sudah ada. Jadi teman-teman kalau membuat suatu SAP file itu kalau bisa sesuaikan urutannya dengan spesifikasi teknis data dasar ini. Ya, di sini ada sampai 14 urutannya. Nah, lanjut kita ke batas wilayah LN. Nah, contohnya seperti ini tadi, teman-teman. Nah, batas administrasi LN itu di sini cukup kita berikan informasi jenisnya apa ya, jenisnya apa ya, ini jenis batas desa ya, batas desa. Statusnya indikatif. Nah, sumbernya itu dari Kemendagri ya, Kemendagri. Nanti ini mereka akan mengecek benarkah data kita ini sesuai nggak data kita ini dengan milik Kemendagri ataupun data yang sudah ada di Kemendagri. Jadi kalau misalnya sudah ada, nanti mereka akan waktu pada saat kita asistensi ya. Nah, seperti ini keterangannya, peta dasar. Nah, ini yang paling bawah ini atribut field pada fitur batas BWP ataupun batas yang lain ya, sama aja ini administrasi. Dan batas administrasi sudah sesuai dengan ketentuan spek teknis peta dasar. Nah, jadi di sini kita sudah dianggap benar, teman-teman. Kita sudah dianggap benar oleh pihak BIG. Cukup 3 ini saja. Nah, jadi tidak perlu yang lain. Ini juga bisa dihapus nantinya. Jadi pihak BIG itu hanya membutuhkan 3 jenis ini aja. Jadi sesuai dengan ketentuan mereka. Itu untuk line ya. Sekarang kita masuk batas administrasi yang bentuk area ataupun poligon. Nah, di sini kita coba cek atribut tabelnya. Nah, di sini sudah ada nama desa, ya, nama desa. Kita coba lihat di spek teknisnya. Nah, 02 ya, 02 nomornya. Ini 02 batas administrasi AR ini. Nah, di sini mereka hanya meminta cukup diisi atributnya, provinsinya apa, kabupatennya apa, kecamatannya apa, desanya apa, sumbernya dari mana. Nah, di sini ya sudah saya sesuaikan dengan ketentuan mereka. Jadi di sini kita sudah dianggap benar. Cukup ini saja, tidak perlu teman-teman buat kolom luas wilayahnya lagi ataupun yang lain-lain, tidak usah ya, tidak usah. Yang penting luasan kita ini sudah sesuai dengan data yang ada. Pihak BIG tidak
meminta ya, tidak menuntut kolom itu. Mereka hanya menuntut ini aja untuk form atributnya. Oke, cukup jelas ya. Nah, jadi untuk versi 3 ini mungkin teman-teman bisa download ya, download di ini situs mereka, tataruang.big.go.id. Teman-teman bisa searching langsung nanti ke pustaka peraturan dan referensi teknis. Nah, di sini kita klik. Nah, setelah itu kita lanjut ke spek pemeriksaan peta dasar. Kita klik langsung ke sumber data citra dan peta dasar. Nah, ini dia teman-teman. Ini teman klik langsung mendownload ya, versi 3 spek teknis data dasar dan peta dasar RDTR gitu. Kita klik sekali dia akan langsung download. Ini karena saya sudah download ya, jadi nggak perlu saya download lagi. Nah, jadi silahkan teman-teman mendownloadnya di sini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Begitu juga untuk yang lain, batas wilayah yang lain. Nah di sini kita coba ke ini batas wilayah ya, batas wilayah. Sama saya coba buka aja batas wilayah RN. Nah, di sini jenisnya hanya batas blok ya. Batas blok coba saya naikkan, saya mau matikan ini. Nah, ini batas rencana ya, BWP. Kecil, memang kecil. Nah, di sini batasnya apa? Batas blok ataupun batas apa? Karena ini yang saya tampilkan ini adalah RDTR ya, peta RDTR. Jadi batasan ininya, tepi-tepinya ini itu batas blok, memang batas blok. Nah, sumbernya apa? Analisis perencanaan tahun berapa. Nah, karena di sini juga mereka minta batas BWP itu hanya 2 kolom saja, jenis dan sumber. Jenisnya apa? Jenis batasnya ya. Batasnya batas BWP, batas sub BWP, batas blok. Nah, ini untuk sumbernya contohnya analisis. Nah, jadi silahkan teman-teman untuk mengikuti juga tidak apa-apa. Ini sudah dianggap benar. Oke, kita coba yang nomor 4. Nah, ini yang bentuk area. Nah, di sini sudah dituangkan teman-teman ya. BWP-nya apa? Sub BWP-nya. Nah, ini bloknya, ini analisis. Kita coba lihat versi mereka. Nah, BWP. Nah, ini nama BWP teman-teman ya, nama BWP-nya. Selanjutnya sub BWP, nama sub BWP ini, nama sub BWP-nya, bloknya, dan sumber. Ya, jadi teman-teman silahkan isi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, lanjut kita coba lihat ke jembatan. Ini saya close saja. Kita ke jembatan. Nah, jembatan di sini juga mereka hanya minta jenis jembatannya apa, sumbernya dari mana. Hanya 2 itu saja teman-teman. Nah, apakah rangka baja, beton, ataupun mungkin jembatannya terbuat dari kayu. Nah, dari sini sumbernya survei lapangan, gitu ya. Kita coba lagi, lanjut. Ini sorry, kita minimize. Transportasi. Nah, di sini transportasi. Nah, saya coba besarin ya. Nah, di sini transportasi line, fungsinya jalan, apakah rel. Nanti di sini bisa jenisnya ya, di jenisnya bisa teman-teman rincikan. Apakah jalan, apakah rel kereta api, atau yang lain itu jenisnya. Nah, di sini sudah diberikan contohnya fungsi. Nah, di sini teman-teman silahkan cek ya di data ruas jalan di Dinas PU bagian bidang bina marganya, mungkin bisa koordinasi ya, karena mereka itu punya data fungsi-fungsi jalannya, apakah jalan lingkungan, kolektor primer ya, jalan lokal gitu. Jadi biasanya itu ada lengkap. Selanjutnya adalah nama jalan. Ini wajib teman-teman ya, nama jalan ini wajib ada. Pihak BG akan menuntut ini nama-nama jalan ini, jadi tidak boleh kosong. Dan nama jalan ini tidak boleh kosong, jadi wajib teman-teman mengisi. Kalaupun misalnya belum ada nama jalannya, teman-teman buat saja dulu biar apa namanya di situ ya. Yang penting untuk kolom nama jalan ini wajib terisi, jadi tidak boleh ada yang kosong. Nah, seperti ini yang saya bilang tadi,
sumber teman-teman ya. Di sini ada dua jenis sumber yang kami buat. Yang pertama itu adalah database jalan Dinas PUPR. Ya, di sini kita dapatkan langsung, kita koordinasi langsung ke pihak PU-nya untuk ruas jalan yang sudah ada itu ya. Sudah ada, jadi yang belum terdata sama mereka itu kita buat dengan survei lapangan. Jadi kalau misalnya sudah ada, ya kita sesuaikan dengan data jalan dari dinas mereka. Dan yang kedua, kalau memang belum ada di database dinas PU-nya, kita harus buat dengan sumber lapangan begitu ya. Oke, kita coba yang bentuk area. Nah, untuk area ini sama teman-teman ya. Ini sama jalannya, jenisnya apa, jalan kah, rel kah. Nah, kita lihat kembali di versi 3. Nah, transportasi area ini nomor 7. Jenisnya apa, ini sama teman-teman ya. Ini sama, tidak ada yang beda. Nah, jadi teman-teman silahkan membuatnya, tapi hati-hati teman ya, hati-hati karena takutnya nanti beda, terjadi perbedaan antara jalan satu garis dengan jalan area ya, AR poligon itu harus sama namanya. Nanti teman-teman boleh cek satu persatu apakah sudah sesuai, yang garis ini namanya ini dan poligon ini namanya ini. Jadi jangan sempat berbeda, itu nanti pihak BIG tidak akan tidak akan menerima data kita dan mereka akan menuntut kita untuk mengecek ulang kembali. Nah, lanjut ke perairan. Nah, di perairan line di sini mereka hanya minta 3 kolom, jenisnya apa, sungai, saluran air ataupun lainnya. Nah, contoh sungainya, nama sungai, sumbernya apa. Nah, di sini kita coba cek. Nah, teman-teman, di sini kita coba buka yang perairan ya, perairan. Nah, di sini mereka hanya minta jenis, nama, dan sumber. Nah, ini ya teman-teman ya, jenis, nama, dan sumber. Jenisnya apakah sungai? Nah, sungai saja. Apakah mungkin dia berbentuk lain? Apakah saluran air lainnya? Nah, itu teman-teman bisa ngecek di citranya ataupun dari hasil survei periksa peninjauan lapangan. Nah, untuk nama sungai ini coba teman-teman cek di DAS ya, data DAS daerah aliran sungai. Nah, ini wajib diisi teman-teman, apakah mereka melintasi ataupun sungai itu melintasi DAS di daerah masing-masing. Jadi kalau misalnya ada namanya ya wajib kita berikan nama, kalaupun misalnya tidak ada ya tidak perlu kita isi, itu tidak masalah. Yang penting fieldnya benar ya, sesuai dengan permintaan mereka. Nanti mereka akan mengecek kembali, BIG akan mengecek kembali. Untuk perairan AR juga ini sama, isinya sama. Nah, isinya sama. Jadi teman-teman jangan sempat terbalik ya, namanya harus sesuai ya, nama perairan satu garis dengan poligonnya harus sesuai ya, jangan sempat berbeda nama. Oke, kita coba ke nomor 11 ya. Di sini nomor 10 saya tidak ada ya. Dari tempat kami itu nomor 10 tidak ada garis pantai ya. Di daerah kami tidak ada garis pantai. Jadi teman-teman tidak perlu buat kalau misalnya tidak ada garis pantai, langsung saja ke nomor 11. Itu tidak jadi masalah. Nah, bangunan fasum ini pengisiannya klasifikasi sesuai lampiran 2. Nah, kita cek bangunan. Nah, bangunan, nah di sini ya ada jenis bangunan, toponim, sumber ya, sumber. Nah, kita coba cek klasifikasi sesuai lampiran 2. Kita cek lampiran 2 di bawah ini ya. Nah, ini dia. Di sini ada bangunan sosial. Ya, jenisnya ini wajib, jenis bangunan ini wajib diisi maksudnya ya. Nah, toponim sesuai dengan keadaan lapangan. Bangunan sosial. Nah, di sini bangunan sosial
jenisnya wajib ya, jenisnya wajib, jenis bangunannya apa ya, ada fasilitas sosial lainnya. Ini sudah terbagi, sudah ada beberapa nama ya, ada beberapa jenis bangunan. Nah, toponimnya apa? Di sini bangunan sosial, fasilitas sosial lainnya, dan MCK. Karena MCK di sini tidak terlihat, tidak ada toponim MCK ya, tidak ada toponim di jenis bangunan. Jadi dia saya juga sudah berkoordinasi ke pihak BIG, MCK tidak ada itu dimasuk jenis bangunan apa. Jadi mereka memberikan arahan dimasukkan ke fasilitas sosial lainnya, itu untuk MCK ya. Begitu juga untuk yang lain-lain, bangunan-bangunan lain yang tidak ada di sini mungkin bisa disesuaikan dengan fungsi-fungsi bangunannya, seperti itu. Oke. Nah, kita coba ke nomor 12, kontur. Nah, kontur di sini BIG minta hanya yang interval 10 meter ya. Nah, di sini mereka hanya minta 2 kolom saja, 2 kolom, 2 atribut interval kontur dengan sumber. Nah, di sini interval kontur dan sumber. Sumbernya apa? Apakah ekstrak dari Demnas ataupun yang lain, seperti itu. Intervalnya mereka minta 10 minimal ya, minimal 10, 20, 30. Mungkin teman-teman ingin membuat yang lebih detail sampai 1 meter, interval 1 meter, silahkan, itu tidak ada masalah. Cuman BIG hanya meminta sesuai dengan spesifikasi teknis mereka, untuk RDTR itu 10 meter. Jadi begitu ya. Untuk tutupan lahan, mungkin ini tutupan lahan hasil dari keseluruhan ya, hasil dari keseluruhan ini dari 1 sampai 12, 1 sampai 10 itu digabung menjadi penutup lahan. Jadi selain itu ditambah dengan area-area yang lain. Nah, di sini sesuai dengan maksudnya disesuaikan dengan lampiran 3. Itu lampiran 3 itu di bawah ini. Nah, ini dia klasifikasi penutup lahan. Nah, bangunan fasum ini untuk bangunannya. Nah, ada bangunan perdagangan jasa. Kita coba cek di sini temanya. Nah, ini untuk bangunan. Nah, bangunan temanya ya bangunan biasa ataupun bangunan fasum ataupun apa itu enggak masalah. Nah, di tema ini cukup temanya bangunan gitu ya. Bangunan fasum. Di sini bangunan fasum, tapi kalau mau dibuat bangunan saja itu enggak masalah. Nah, tapi lebih baik kalau memang dia butuhnya fasum ataupun fasos, boleh dipisah, boleh juga tidak, karena ini temanya bangunan. Jenis, nah di sini sudah terbagi ya, bangunan perdagangan jasa, bangunan perkantoran. Nah, ini di sini dia jenisnya. Nah, jenis bangunannya sesuai dengan lapangan ya, sesuai dengan lapangan. Bangunan permukiman dia perumahan, industrinya ada UKM. Nah, bangunan perdagangan dan jasa itu ada warung juga ya. Bangunan pendidikan itu SMP, nanti terbagi dia ya, terbagi. Kita coba buat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, bangunan pendidikan itu ada SD, ada SMA, pendidikan lain, apakah itu semacam pesantren ataupun tempat pengajian Al-Quran. Jadi itu masuk di pendidikan lain ya. Kita coba cek di sini. Nah, bangunan pendidikan di halaman pertama. Nah, di sini bangunan pendidikan. Di sini yang ada hanya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pesantren, dan pendidikan lain. Nah, contoh pendidikan lain ini apa? Macam taman kanak-kanak, macam PAUD. Nah, tidak ada di sini kan? Nah, mereka masuk ke golongan pendidikan lain ataupun pendidikan yang lainnya digolongkan kemari. Jadi makanya di sini semacam TK, PAUD dia masuk ke dalam kategori pendidikan lain. Seperti itu teman-teman ya.
Untuk yang lainnya tinggal penyesuaian sesuai dengan citra. Untuk temanya apa, pertanian dan peternakan, jenisnya sawah dan tidak ada bangunan ya. Perkebunan kopi, yang seperti contoh-contoh yang lain. Ini area terbuka, karangan ya. Karangan itu halaman rumah. Mungkin halaman rumah ini, pekarangan ini nanti bisa kita buat jadi koefisien dasar KDH ya, KDH koefisien dasar hijau. Pekarangan ini bisa kita jadikan nanti menjadi KDH koefisien dasar hijau. Perhitungannya sudah ada rumus-rumusnya, nanti kita akan coba bahas di kemudian hari. Jadi seperti inilah ketentuan dari BIG, standar standarisasi dalam pemberian atribut ataupun kolom. Oke, lanjut yang terakhir, ini adalah toponim. Toponim kita coba buka di spek teknisnya. Sorry, itu speknya di atas tadi. Nah, ini toponim. Di sini hanya diminta 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom teman-teman ya. Ada 6 kolom, jenisnya apa sesuai dengan lampiran 4. Jadi silahkan nanti teman-teman lihat di bawah lampiran 4-nya. Nah, di sini ada RPH dan sejenisnya. RPH dan sejenisnya, kegiatan objeknya makam, toponimnya makam, pemakaman. Nah, foto. Nah, di sini fotonya seperti pada video saya sebelumnya, bagaimana kita membuat foto ya di SHP dengan menggunakan fitur attachment. Nah, di sini tidak ada kolom foto. Tidak ada kolom foto, di sini ada. Itu tidak masalah. Link, mereka hanya minta link foto, cuma pada saat diklik fotonya terlihat. Boleh juga misal kalau mau memberikan kolom foto di sini dengan membuat link fotonya silakan, tapi pada saat kita penyerahan peta misalnya asistensi ke BIG-nya ya, kita harus dengan foto-fotonya, file-file fotonya seperti itu. Jadi kalau menggunakan attachment, jadi kita tidak perlu lagi copy paste fotonya. Kita coba di sini ya, ini filenya kita attach. Nah, kita attach, fotonya sudah include. Nah, di sini fotonya sudah include. Atribut tidak ada, itu tidak masalah. Yang cuman kita nanti bisa koordinasi aja, sistemnya koordinasi aja, mereka fotonya kita sudah attach gitu. Jadi ini foto sudah ada, masing-masing fitur ini sudah ada foto. Nah, di sini ada 4, satu fitur ada 4. Bagaimana cara membuatnya? Nah, teman-teman bisa lihat di video saya cara memasukkan banyak foto dalam SHP ataupun link yang di atas, mungkin bisa teman-teman klik bagaimana caranya. Jadi seperti inilah teman-teman spesifikasi teknis yang dituntut oleh BIG dalam pengisian atribut ya, dalam pengisian atribut. Jadi walaupun kita tidak ada kegiatan ataupun tidak ada yang mau diasistensikan kepada mereka, ataupun kita hanya ingin membuat peta-peta biasa saja, jadi kalau boleh saran saya itu tidak lari dari ketentuan BIG. Jadi gunanya waktu pun nanti file kita, data kita yang lain itu mau kita gunakan untuk asistensi, jadi atributnya sudah sesuai dengan BIG. Jadi tidak perlu lagi kita repot-repot untuk mengulang susunan atribut. Jadi begitu teman-teman ya, pembahasan saya kali ini tentang spek teknis data dasar, khususnya pada bagian atribut kolom ya, supaya data kita itu sesuai dengan standar yang diinginkan oleh BIG. Jadi teman-teman silahkan download ya, lokasinya tadi di sini di tata ruang big.go.id. silahkan download, ini gratis untuk semuanya. Oke teman-teman,
Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.